Kalau di force ini sebenarnya nyala ya. Iya. Ya udah. Nah. Passwordnya. Kemarin sampai di sini. Iya, pakai tanda ini begitu. Ya. Oh, baik. Terima kasih Bapak. Berapa kemarin? 24 atau 25 ya? Mana halaman? Oh, ini kemarin. Udah sampai, jadi mulainya. Kemarin ini. Mulainya. Kemarin sebelumnya ini Ustaz. Udah menjadi pejabat udah. Lupa saya juga. Pasti salah tandain. Ya. Silahkan sampai. Udah sih. Ya udah dari sini aja lah, dari sini nggak apa-apa. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu ma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pertemuan terakhir ya Pak, sebelum memasuki bulan Ramadan. Sudah diinformasikan oleh pihak pengurus bahwa pertemuan ini untuk kajian sirah ini terakhir sebelum masuk bulan Ramadan. Mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan karena belum sampai pada titik poin kenapa kita sebenarnya harus mempelajari sirah ini. Hadirin rahimakumullah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, langsung saja ya karena waktu kita ini terbatas. Cuma saya baru memperhatikan kalau biasanya Pak di tempat lain kami itu menyampaikan materi sirah ini minimal 1 jam sampai 1 jam setengah. Jadi puas gitu ngejelasin ya. Kalau di sini kan 40 menit aja mungkin enggak ya. Atau ya kurang lebih 40 menit. Baik, hadirin rahimakumullah, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Langsung saja kita melanjutkan Nabi Yusuf, masih di kisah Nabi Yusuf yang sudah terbebas dari penjara. Betul? Sampai situ terakhir. Kemarin sampai mana Pak? Atau belum? Baik. Ini sekedar evaluasi untuk diketahui bersama, untuk difahami bersama. Nabi Yusuf di penjara itu kenapa? Nabi Yusuf di penjara kenapa Pak? Oh, berarti sudah sampai ya, sudah sampai di situ. Nabi Yusuf di penjara satu karena kemauannya sendiri, karena hidupnya sempit, ya. Tidak bebas bergerak, maka Nabi Nuh berdoa, Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma tad'una. Ya Allah, kalau begini caranya, kalau begini kondisinya, penjara lebih baik bagi saya. Maka kemudian selaras dengan itu,
Kitfir atau Al-Aziz juga menginginkan kehormatan untuk dirinya dan keluarganya. Maka Kitfir melaporkan Nabi Yusuf atas tuduhan. Sekali lagi, atas tuduhan. Tuduhan pelecehan, apa bahasanya? Iya, pelecehan lah ya. Gitu. Akhirnya Nabi Yusuf masuk penjara. Di penjara Nabi Yusuf bertemu dengan dua orang, Nabwa dan Majlas. Nabwa yang akhirnya bebas, yang memberikan minum raja, Majlas yang membuat roti. Ketika Nabi Yusuf alaihi salam mengetahui bahwa salah satu di antara dua temannya akan bebas, Nabi Yusuf meminta kepada Nabwa dalam hal ini yang akan bebas agar memberitahukan kepada raja, beritahu rajamu bahwa ada saya di sini. Bahwa ada saya di sini. Saya dengan kemampuan bisa menjelaskan mimpi. Bukan mengira-ngira, tapi menjelaskan. Memang betul-betul menjelaskan. Dari setiap mimpi yang dialami oleh orang lain, Nabi Yusuf bisa menjelaskan. Karena itu bagian dari pengajaran Allah Subhanahu wa taala. Terlebih mimpinya ini mimpi seorang raja. Nah, yang kemudian dikomentari oleh sebagian para ulama, andai Nabi Yusuf waktu itu tidak bilang kepada manusia, ya Nabi Yusuf tidak akan lama di penjara. Tapi gara-gara dalam tanda kutip ini untuk selevel seorang nabi, jadi tingkat tawakalnya itu tidak bergantung pada manusia. Gitu. Ini tidak salah, memang tidak salah. Ini adalah bentuk ikhtiar Nabi Yusuf sebagai seorang manusia, gitu. Ikhtiar Nabi Yusuf sebagai seorang manusia. Ketika Nabi Yusuf didatangi oleh Nabwa dan dia menanyakan kepada Nabi Yusuf bahwa raja bermimpi tentang 7 ekor anak sapi, 7 ekor anak sapi. 7 ekor sapi yang kurus memakan 7 ekor sapi yang gemuk. Dan kemudian 7 tangkai gandum yang kering dan 7 tangkai gandum yang masih hijau. Maka Nabi Yusuf kemudian menjelaskan, dan si Fir'aun waktu itu, ya Fir'aun yang bukan Nabi Musa ya, Fir'aun Raja Mesir waktu itu sangat puas terhadap jawaban atau penjelasan Nabi Yusuf. Maka si raja meminta Nabwa agar balik lagi kepada Yusuf dan agar Yusuf dibebaskan. Agar Nabi Yusuf dibebaskan. Tapi Nabi Yusuf menolak. Ya, Nabi Yusuf menolak, Pak. Tidak mau dibebaskan. Tapi di sini kecerdasan Nabi Yusuf. Kenapa Nabi Yusuf menolak untuk dibebaskan? Sekali lagi saya tanya, Nabi Yusuf masuk penjara karena apa? Karena tuduhan pelecehan, ya. Sementara sekarang mau dibebaskan gara-gara apa? Gara-gara apa? Karena apa? Memberikan kontribusi, ya, menjelaskan kepada raja. Nabi Yusuf nggak mau. Kalau Nabi Yusuf waktu itu bebas, maka tuduhan pelecehannya itu bersih atau tidak? Bersih atau enggak? Enggak. Tetap di mata masyarakat Nabi Yusuf akan dipandang sebagai seorang pelaku kejahatan. Dan justru malah nambah nilai jeleknya. Bebas gara-gara deket sama raja. Kan jadi jelek. Nambah 2 kali jeleknya. Masuk penjara gara-gara tuduhan yang sebenarnya tidak benar. Yang kedua, bebas gara-gara dekat sama raja. Oh, nggak boleh. Nabi Yusuf sudah berpikir. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita, Pak. Ketika kita dituduh atau ada di posisi seperti Nabi Yusuf lah, dalam kondisi tertuduh, dan kemudian ada yang mau membebaskan kita, melepaskan kita dari tuduhan yang maksudnya melepaskan dari hukuman, ya, bukan membebaskan dari tuduhan, melepaskan dari hukuman. Jangan mau, Pak. Pastikan bahwa tuduhan yang diberikan kepada kita itu
salah. Atau pastikan nama kita itu bersih. Itu yang harusnya menjadi penyebab kebebasannya, bukan karena faktor yang lain. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Yusuf. Maka kata Nabi Yusuf, kalau seperti itu caranya, saya nggak mau bebas. Kata Nabuwa, loh kok gitu? Kan dulu mintanya supaya bebas, sekarang giliran mau dibebaskan malah nggak mau. Akhirnya kata Nabi Yusuf, tanyakan kepada raja, suruh datangkan raja orang-orang atau para perempuan yang mengiris tangannya. Jadi Nabi Yusuf meminta Nabuwa agar menyampaikan kepada raja, sampaikan kepada rajamu, datangi orang-orang atau para perempuan yang mengiris tangannya di rumah Zulaikha. Maka raja mengabulkan itu, dia datang kepada atau mendatangkan para perempuan yang waktu itu mengiris tangannya di rumah Zulaikha dan menanyakan perihal Yusuf. Apa yang kalian ketahui tentang Yusuf? Dijelaskanlah demikian sebagaimana adanya, sebagaimana kebenarannya, bahwa Yusuf adalah seorang yang teguh keimanannya. Yusuf adalah orang yang bisa menjaga kehormatannya, dan Yusuf bukan seorang yang salah. Dijelaskan, Pak. Akhirnya dipahami oleh masyarakat bahwa Nabi Yusuf bukan pelaku kejahatan. Barulah kemudian di situ Nabi Yusuf bersih namanya dan bebas. Ketika Nabi Yusuf bebas, raja meminta agar Nabi Yusuf menjadi orang yang dekat dengan raja. Menjadi orang yang dekat dengan raja. Udah, kamu gak usah balik lagi ke rumah Kitfir, kamu gak usah balik lagi ke rumah Zulaikha, kamu tinggal di istana. Tinggal di istana, Pak. Ini Nabi Yusuf kemudian didaulat sebagai orang dekat kerajaan. Nah kemudian kata Nabi Yusuf, ij'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Kata Nabi Yusuf, wahai raja, wahai tuan, kalau tuan ingin menjadikan saya orang terdekat dengan Anda, jangan jangan jadikan saya sebagai orang yang duduk diam saja gitu, tapi berikan saya peran. Nabi Yusuf meminta, ij'alni ala khazainil ardi, jadikan aku orang yang ya kalau bahasa sekarang itu bendahara lah, Pak, ya, yang memegang penyimpanan. Dan kemudian kata Nabi Yusuf, ini hafizun alim, sungguhnya aku ini adalah orang yang bisa menjaga, orang yang amanah, dan juga alim, aku orang yang punya pengetahuan. Sebenarnya dalam Islam tidak dianjurkan memilih atau mengajukan diri sebagai orang yang memiliki jabatan, Pak. Ya, tidak dianjurkan, bahkan jatuhnya ada yang menghukumi terlarang. Tidak boleh kita mengajukan menjadi seorang pejabat. Akan tetapi dalam beberapa kasus, dalam kondisi tertentu, kita harus, Pak, harus mengajukan diri, harus menunjukkan diri bahwa kita ini adalah orang yang punya kemampuan. Karena kalau kita orang yang punya kemampuan duduk diam saja, tidak menunjukkan diri, tidak mengajukan diri, maka yang akan maju siapa? Orang-orang yang gak punya kemampuan, yang gak punya kapabilitas, yang gak amanah dan lain-lain. Akhirnya hancurlah. Kenapa? Mohon maaf, kurang jelas, Pak. Sekarang? Jadi sekarang malah yang terjadi adalah
orang-orang mengajukan diri, yaitu Pak, apa ya, karena orang yang tidak tahu memaksa untuk menjadi pengurus, menjadi pejabat. Terlepas dari itu semua, kita terikat dengan sebuah hukum. Ya, terikat dengan sebuah hukum. Ini idealis standar ajaran syariat Islam seperti ini. Ini saya kasih contoh yang ringan saja lah Pak. Jangan pada pemerintahan yang ada sekarang. Ini khawatirnya sensitif ya Pak. Baik, ini contoh Pak, contoh. Misal di sini tidak ada imam tetap. Misal, ya, di sini tidak ada imam tetap. Di antara bapak-bapak semua ada yang punya kemampuan, ya, ada yang bisa memenuhi syarat lah, ada yang sudah memenuhi syarat untuk menjadi seorang imam. Syarat menjadi seorang imam apa Pak? Syarat utama menjadi seorang imam. Hah? Gimana Pak? Titipan di depan. Ya jelas itu Pak. Maksudnya itu sebelum. Jadi syarat seseorang maju menjadi seorang imam itu apa? Layak menjadi seorang imam itu apa? Banyak hafalannya. Itu nomor sekian, Lebih tua, nomor sekian lagi itu. Malah gak masuk hitungan itu Pak. Apa? Oh, nomor sekian itu, nomor sekian. Ada yang paling utama. Hah? Derajat ketakwaan gak bisa diukur Pak. Gak bisa diukur. Ya jelas muslim lah, masa bukan muslim. Yang paling utama itu aqra'uhum, yang paling bagus, yang paling fasih bacaannya. Bukan paling bagus nada iramanya, bukan, paling bagus bacaannya. Jadi memahami ilmu tajwid minimal itulah. Meskipun tidak memahami ilmu tajwid ya, itu bukan memahami ilmu tajwid. Bagus bacaannya lah. Tidak ada kesalahan ketika membaca. Pokoknya yang paling fasih bacaannya. Itu syarat utama. Itu syarat utama, Pak. Bukan yang paling sepuh, bukan yang paling banyak pengetahuan agama, bukan. Tapi yang paling bagus bacaannya. Meskipun dia umurnya baru 10 tahun, asal sudah berakal, ya, sudah membedakan mana benar mana salah, ya, sudah belum, nggak harus balik, Pak, nggak harus balik. Meskipun anak kecil, tapi akalnya sudah berfungsi, ya, akalnya sudah berfungsi, itu sudah layak jadi imam. Kalau bacaannya paling bagus di antara yang lain. Tadi yang paling banyak hafalan itu nomor sekian. Banyak hafalan tapi bacaannya belepotan, kan repot. Itu syarat utama, Pak. Nah, ketika misalkan ada orang yang dia itu bagus bacaannya, sering ikut pelatihan, sering ikut kajian tahsin lah, belajar lah, sering belajar, dan akhirnya oleh gurunya dinyatakan bahwa kamu sudah layak, sudah bagus bacaannya, dan dia menyembunyikan diri, menyembunyikan kemampuannya, tidak menunjukkan diri. Akhirnya yang maju yang nggak bagus bacaannya. Maka yang salah siapa, Pak? Yang salah adalah orang yang ini nih, yang paham tapi nggak mau menunjukkan diri, gitu. Apa? Nah, jadi banyak cara sebenarnya, banyak cara ya, banyak caranya.
Tidak harus mengajukan diri, Bapak saya jadi imam. Mungkin ya kalau di kita selalu ada istilah sungkan. Maka dia bisa lakukan dengan berbagai macam cara. Dia bacalah Al-Quran di luar sholat sehingga diketahui oleh orang lain bahwa bacaannya bagus. Itu salah satu cara. Memang harus menunjukkan diri. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Yusuf. Ij'alni ala khazainil ardi. Jadikan aku orang yang menjaga hasil bumi, khazainil ardi. Kenapa Nabi Yusuf ingin menjadi bendahara atau penjaga lumbung? Kan kata Nabi Yusuf menjelaskan tentang makna dari mimpi raja itu, bahwa akan terjadi 7 tahun berturut-turut masa subur. Dimanapun menanam gandum akan tumbuh subur. Dimanapun atau menanam apapun akan tumbuh subur selama 7 tahun itu. Maka orang-orang Mesir nanam apa? Jadi tumbuh. Nanam sebanyak-banyaknya. Tempat yang tidak biasanya dijadikan sebagai ladang, dijadikan ladang. Pokoknya habis-habisan menanam gandum, menanam makanan. Kita simpelkan saja gandum sajalah, ya. Menanam gandum di berbagai tempat, meskipun tempat itu tidak biasa dijadikan sebagai ladang. Tapi karena tahun itu adalah tahun masa subur, panen nggak dihabiskan, tapi disimpan sebagian, nggak dihabiskan untuk dikonsumsi. Kalau di tahun-tahun yang lain panen setahun 2 kali, ini bisa setahun 3-4 kali panen. Masa subur pokoknya. Dan di tempat kan di kita nanam sawah di pinggir jalan, Pak, bukan yang khusus sawah, tumbuh enggak? Ini nanam padi nih di pinggir jalan, bukan yang biasa dijadikan sawah, tumbuh enggak? Enggak gitu. Nah ini tumbuh, Pak, gitu. Wah, betul-betul dimanfaatkan. Maka ketika ada penumpukan stok, ya, ketika terjadi penumpukan, maka akan sangat besar peluang penyimpangan. Korupsi lah, dan lain-lain lah. Kalau bukan Nabi Yusuf yang menjaga, kan di gudang banyak nih. Di gudang sekali panen masuk katakanlah 10 ton, katakan. Sekali panen masuk 10 ton. Selama 7 tahun, Mbak. Selama 7 tahun. Yang setahunnya panen 4 kali. Masuk 10 ton sedikit ya. Ini contoh saja. Masuk 10 ton, masuk 10 ton. Kalau itu dibiarkan menumpuk, ini orang yang kalau yang menjaganya bukan Nabi Yusuf, bukan seorang yang amanah, kata yang jaga, waduh, ini gandum numpuk nih, 10 ton setiap panen. Ambil sekarung nggak apa-apa kali. Ambil 2 karung nggak akan ketahuan kali. Ambil 2 karung, ambil 3 karung, ambil 1 ton, ambil 2 ton, nggak akan ketahuan. Kenapa? Cadangan banyak. Maka Nabi Yusuf yang harus tampil sebagai orang yang amanah, harus menjaga, harus turun gunung lah bahasanya gitu. Dan Nabi Yusuf juga paham terhadap hitung-hitungan matematika. Jadi berapa yang harus dikeluarkan, hasil panen semuanya dimasukkan, Pak. Jadi hasil panen itu semuanya dimasukkan ke gudang gitu ya. Baru Nabi Yusuf kemudian salurkan kembali untuk kebutuhan. Hasil hitung-hitungannya luar biasa pokoknya. Selama 7 tahun warga Mesir punya stok cadangan makanan melimpah. Dan waktu itu Nabi Yusuf berusia sekitar 30 tahun.
sekitar 30 tahun. Kan masuk penjara usia 18-an tahun. Dia penjara sekitar tidak lebih dari 10 tahun, Pak. Di penjaranya tidak lebih dari 10 tahun. Tidak sampai belasan tahun lah. Bahasanya bid'ah sinin itu ya tidak sampai belasan tahun. Tapi lumayan lama kan. Di penjara meskipun gak nyampe 10 tahun kan pasti lama. Mau nyobain, Pak? Dan kemudian Nabi Yusuf mendapatkan banyak fasilitas kerajaan. Jadi punya kedudukan yang sangat tinggi lah di lingkungan kerajaan. Baik, hadirin rahimakumullah, sampai akhirnya Kitfir meninggal, ya. Kitfir meninggal dan Nabi Yusuf menikahi Zulaikha. Nabi Yusuf menikahi Zulaikha. Dikaruniai 2 orang anak, ya. Satu Afraim dan Mansa, itu menurut data yang kami temukan. Buah dari kesabaran dan perbuatan yang baik. Tapi ini Pak, Nabi Yusuf waktu usia 18 tahun kan digoda oleh Zulaikha. Nabi Yusuf menghindar. Akhirnya Zulaikha-nya didapatkan atau enggak? Zulaikha-nya didapatkan enggak, Pak? Zulaikha-nya didapatkan enggak? Didapatkan. Allah ganti dengan lebih baik. Lebih baik dalam hal ini, kalau waktu itu Nabi Yusuf mendapatkan Zulaikha dengan cara yang tidak halal, nah ketika menikah kan jadi halal. Ini pernah Pak terjadi. Jadi Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabat, ketika kamu ingin melakukan sebuah keburukan, ketika terbesit dalam hatimu, muncul dalam pikiranmu ingin melakukan sebuah perbuatan, dan kamu menghindari itu, tidak jadi melakukan perbuatan buruk itu karena alasan takut kepada Allah, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Jaminan dari Nabi, Pak. Waktu itu ada seorang sahabat bernama Ra'ad. Pernah dengar nggak? Namanya Ra'ad. Surat ke-13 ada surah Ar-Ra'du. Artinya guru. Ra'ad ini mungkin senada juga ya. Pas kebetulan senada dengan namanya. Kondisi hatinya itu senantiasa bergemuruh antara kebaikan dan keburukan. Antara melakukan tindakan keburukan atau kemudian tidak jadi melakukan, senantiasa terus begitu. Bukan ragu, tapi selalu ada. Jadi kondisi keimanannya itu senantiasa bergemuruh. Suatu ketika Ra'ad ini tertimpa musibah yang dia kehilangan seluruh hartanya. Jadi sebagai orang yang gak punya apa-apa lah. Dan akhirnya dia memutuskan untuk berbuat buruk. Dia memutuskan untuk berbuat buruk. Dia mengintai ada rumah seorang janda. Diintai berhari-hari. Diintai berhari-hari. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk eksekusi, Pak. Masuk ke dalam rumah janda tersebut. Tapi ketika di dalam rumah, perkataan Nabi SAW yang tadi itu senantiasa terngiang-ngiang dalam telinganya. Aduh, saya ini sudah berbuat buruk nih. Tapi janji Nabi kalau ini nggak jadi dilakukan akan diganti dengan yang lebih baik. Tapi gimana ini, kebutuhannya mendesak gitu. Lapar dia, tengah malam lapar. Masuk ke dalam rumah, ada sepotong roti, Pak. Roti sudah di depan mata. Mau dimakan, teringat perkataan Nabi. Akhirnya dia tepis perkataan Nabi, tapi rotinya nggak jadi dimakan. Rotinya nggak jadi dimakan. Dia melihat di bawah sinar malam ada benda yang berkilauan, ada perhiasan. Ada emas nih, ini lebih menguntungkan nih daripada sepotong roti doang gitu. Dideketin, begitu mau diambil, masuk lagi
teringat lagi perkataan Nabi, jika kamu ingin melakukan keburukan, takutlah kepada Allah, dan ketika kamu meninggalkan atau tidak jadi melakukannya, maka Allah akan ganti. Pusing gak Pak kira-kira? Mau maling kebanyakan mikir Pak. Mau berbuat buruk kebanyakan mikir. Sampai akhirnya Pak, dia melihat sesosok tubuh perempuan ya, yang punya rumah itu sedang tertidur. Ini punten Pak, agak vulgar. Orang tidur biasanya pakaiannya rapat atau enggak Pak? Pakaiannya tertutup atau enggak? Hah? Tergantung. Keumumannya Pak, keumumannya aja. Orang tidur biasanya pakaiannya bagaimana? Hah? Wah, tahu saya. Seperti dan sampai akhirnya dia tergoda, Pak. Tergoda. Tapi kemudian dia teringat lagi. Sampai akhirnya fajar menyingsing, Pak. Udah keburu pagi, kebanyakan mikir soalnya. Karena sudah fajar sudah mau terbit, akhirnya dia kabur Pak. Dia kabur kan terburu-buru, panik. Si perempuan bangun dan dia mengetahui bahwa ternyata ada yang masuk ke dalam rumahnya. Besok paginya si perempuan ini lapor kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya seorang janda dan tadi malam saya mencurigai ada yang masuk ke rumah saya. Ada yang masuk ke rumah saya. Kata Nabi, oh, paham kan? Berarti ini orang, ini perempuan butuh pasangan, harus ada yang menjaga. Maka kata Nabi, di mana Ra'ad? Kata Nabi, di mana Ra'ad? Panggil Ra'ad. Dipanggil Pak. Ditanya, Ra'ad, tadi malam kamu kemana? Kira-kira Pak, orang yang punya salah ditanya begitu, panik nggak? Tadi malam kamu kemana? Waduh, jangan-jangan Nabi tahu nih kalau saya mau berbuat sesuatu yang tidak baik. Tadi malam kamu kemana? Belum sempat menjawab, Nabi langsung diberondong pertanyaannya. Setiap malam kamu ngapain? Kamu kan nggak punya pasangan. Iya Nabi, iya Nabi. Hanya menjawab, jadi tidak banyak menjawab. Perempuan ini melapor bahwa dirinya dalam kondisi yang terancam tadi malam. Maukah kamu menikahinya? Dinikahin Pak sama Nabi, dinikahin. Balasannya langsung saat itu juga. Nggak jadi mau melakukan perbuatan buruk, diganti sama Allah dengan yang lebih baik. Roti semalam yang mau dia makan, kalau dia menikah dengan perempuan itu jadi halal nggak buat dia? Jadi halal Pak. Perhiasannya kalau perempuannya itu ridho bisa jadi halal. Bahkan perempuannya itu sendiri jadi halal buat dirinya. Itu contoh kasus yang lain. Sebagaimana yang dialami oleh Nabi Yusuf, membuahkan hasil. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menjadi raja. Tapi di sini masih diperdebatkan ya Pak ya. Masih ikhtilaf para ulama bahwa Nabi Yusuf menjadi raja itu sebenarnya tidak terjadi. Tetap Nabi Yusuf itu hanya sebagai seorang pejabat, ya bendaharanya saja, tidak menjadi raja, tidak menjadi raja. Karena raja pertama dari kalangan Bani Israel itu nanti di zaman setelah Nabi Musa, ya setelah Nabi Musa. Nah, kemudian Nabi Yusuf akhirnya punya kedudukan dan di Mesir selamat Pak, Mesir selamat. Di tahun ke-7 masuk masa paceklik, Mesir aman, Mesir aman karena sudah punya cadangan makanan yang bahkan cadangan makanan itu bisa
cukup lebih dari 7 tahun berikutnya. Bisa lebih dari 7 tahun berikutnya. Kan pacakliknya 7 tahun nih, ya. Pacakliknya 7 tahun. Itu sesuai perhitungannya bisa lebih dari 7 tahun cukup. Di tahun itu nanam apapun nggak numbuh. Masa pacaklik pokoknya. Tidak hanya di Mesir, tapi seluruh daratan muka bumi, termasuk Indonesia kalau sudah ada. Yerusalem terkena dampak. Pokoknya bagian-bagian di luar Mesir juga terkena dampak. Mesir kan standby, sudah siap. Sementara yang lain nggak ada peringatan kan. Mereka nanam nggak numbuh. Kok nggak numbuh? Akhirnya stok makanan mereka habis. Dan satu sama lain saling kebingungan mencari makanan. Nabi Yakub di Yerusalem coba cari ke kampung sebelah, barangkali mereka punya. Ternyata mereka juga nggak punya, nggak ada yang punya. Sampai akhirnya informasi bahwa di Mesir itu ada sumber makanan, ada cadangan makanan, itu sampai ke telinga Nabi Yakub. Maka Nabi Yakub mengutus anak-anaknya. Berapa Pak? Anak Nabi Yakub berapa? Berapa Pak? 12 minus Nabi Yusuf berarti 11. Yang diutus 10 Pak, minus Benyamin. Benyamin enggak disuruh pergi. Kenapa? Takut hilang lagi Pak. Itu anak yang paling dicintainya selain Nabi Yusuf juga Benyamin. Jadi Nabi Yakub mengutus 10 anaknya untuk datang ke Mesir. Datang ke Mesir mereka, dan ternyata Nabi Yusuf kenal nggak? Kenal dong. Nabi Yusuf umur 8 tahun masih inget, ini si Ruben nih, abang gue nih, yang dulu buang gue nih. Ini Yehuda, ini Levi, tahu. Sementara Bani Israel yang lain atau saudara-saudaranya yang lain tidak mengenali Nabi Yusuf. Orang waktu dibuang masih umur 8 tahun, sekarang sudah dewasa dan punya kedudukan, rasanya mustahil gitu. Jadi ya tidak ada kecurigaan sama sekali. 10 orang ini karena Nabi Yusuf tahu, maka diistimewakan Pak. Jadi Nabi Yusuf yang turun tangan langsung, sementara kalau yang lain kan ada staf-stafnya lah. Nabi Yusuf yang turun tangan, menyambut. Ya, dijamu Pak, dijamu. Ya biasalah lobby-lobby politik itu kan. Itu terjadi saat makan-makan dan lain-lain. Nabi Yusuf basa-basi, dari mana ini, kisana ini dari mana? Disebutkan dari Yerusalem. Jauh ya. Lumayan jauh. Ini sebenarnya di antara yang 10 ini hubungannya apa nih? Apakah teman ataukah saudara atau bagaimana? Mereka menjawab, kami ini semua 10 bersaudara. Jadi semuanya 10. Sebenarnya sih 12. Sebenarnya sih 11. Jadi Nabi Yusuf sudah nggak disebutkan Pak. Sebenarnya sih 11 kami ini, katanya gitu. Nah, kemudian kata Nabi Yusuf, singkat cerita, selesai Pak obrolan itu, jamuan itu, Nabi Yusuf kemudian bilang, tahun depan kalian datang, kalau datang lagi ke sini, bawa tuh saudara kalian yang ke-11, bawa, ajak. Kata mereka, wah kalau ngajak yang satu ini agak repot ini, Bapak nggak akan ngizinin. Pokoknya saya nggak mau tahu. Kalau kalian tidak membawa saudara kalian yang 11, yang satu lagi itu, ya nggak ada jatah buat kalian. Dikasih ancaman begitu, nggak ada jatah buat kalian, kata Nabi Yusuf. Nah ini kan mereka dalam perjalanan berpikir bagaimana caranya agar Benyamin bisa ikut. Gak cukup ternyata waktunya. Baik, hadirin rahimakumullah, Nabi Yusuf kemudian mengembalikan, kan ada barter, tapi nggak, ternyata mereka, barang-barang mereka dikembalikan. Simpelnya Bani Israel tidak melakukan pertukaran, jadi gratis. Tahun itu mereka mendapat makanan gratis. Begitu Nabi Yakub tahu, kok ini barang-barangnya dikembalikan, tahun depan kembalikan, bawa double. Nah disitulah Bani Israel kemudian minta, wahai bapak, ayah,
katanya tahun depan Benyamin harus diajak, kalau enggak dapat jatah. Nabi Yakub di situ berat, tapi Bani Israil maksa kan. Sampai akhirnya Nabi Yakub membuat perjanjian, bikin mungkin hal kalau sekarang ada hitam di atas putih, di atas materai, harus berjanji akan menjaga Benyamin. Mereka siap berjanji, berangkat tahun berikutnya, berangkat ke Mesir, dan Nabi Yusuf kemudian begitu mereka sampai memanggil Benyamin, dibawa ke ruangan khusus, dan disitulah dijelaskan siapa dirinya kepada Benyamin, bahwa saya ini adalah saudaramu, saya Yusuf. Dijelaskan dari awal sampai akhir, sampai Benyamin berkomentar, sungguh berat apa yang dialami oleh saudara saya, katanya gitu. Komentar Benyamin itu, berat sekali perjalanan hidupnya. Baik, singkat cerita, hadirin rahimakumullah, Nabi Yusuf pokoknya Benyamin gak boleh pulang, harus tinggal di istana. Berpikir bagaimana caranya, kalau dipinta pasti gak akan dikasih. Akhirnya bikin makar, bikin konspirasi. Ketika Bani Israil yang 11 itu berjalan pulang, petugas kerajaan berteriak, ada sesuatu yang hilang, ada barang yang hilang dari kerajaan. Jangan biarkan orang asing keluar, jangan biarkan yang dari luar masuk. Tutup semua pintu keluar. Diperiksa, mau ada pemeriksaan, inspeksi mendadak. Kata Bani Israil, wallahi kami bukan pencuri, Kata Nabi Yusuf, ada bukti nggak? Bisa dibuktikan nggak? Terus bagaimana? Ya akan kami cek. Karung-karung atau barang bawaan kalian akan kami cek satu persatu. Kalau ada, bagaimana, kata Nabi Yusuf? Kalau terbukti salah satu di antara kami menjadi pencuri, hukumannya kami serahkan kepada Tuhan. Mau diapain? Monggo. Dicek satu-satu, Pak. Dicek satu-satu. Dan ternyata barang yang hilang itu ada di karungnya Benyamin. Di sini kemudian kata Bani Israil yang lain, sungguh kalau dia mencuri, saudaranya juga dulu pernah mencuri. Maksudnya Nabi Yusuf itu pernah mencuri, Pak. Mencuri berhala yang kemudian dia hancurkan. Itu. Ngomongin orang depan orangnya, Pak. Nah, kemudian yang 9 orang pulang. Jadi Benyamin ditahan, Pak, karena dia dituduh mencuri. Benyamin ditahan. Dan di sini Ruben sebagai orang tertua, anak tertua, tanggung jawab. Kalian 9 orang pulanglah, laporkan kejadian ini kepada bapak kalian, kepada bapak kita. Saya di sini, tanggung jawab. Ini salah satu sisi baiknya ya. Saya di sini tanggung jawab sebagai seorang kakak tertua menjaga anaknya. Kalau perlu jika kemudian misalkan Benyamin harus dieksekusi, biar saya yang gantikan, katanya. Ada sisi baiknya, Pak. Ada sisi baiknya. Sebagai orang tertua, sebagai anak tertua. Nah, kemudian singkat cerita, Nabi Yakub tahu bahwa itu adalah Nabi Yusuf. Akhirnya Bani Israil dibawa berbondong-bondong ke Mesir. Dan disitulah Bani Israil mengakui kesalahan mereka, mengakui dosa mereka, dan mereka minta maaf kepada Nabi Yusuf, minta maaf kepada bapaknya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bani Israil dalam hal ini, orang-orang yang ini sudah tidak berbuat salah lagi, sudah tidak dicap sebagai orang yang berbuat salah. Tapi pada akhirnya nanti anak keturunannya menurunkan sifat-sifat orang tuanya, Pak, troublemaker dan lain-lain. 11 orang saudara Nabi Yusuf bersujud, kemudian Nabi Yakub juga bersujud di hadapan Nabi Yusuf, dan ibunya juga bersujud. Dan ini adalah jawaban dari mimpi Nabi Yusuf alaihissalam. Ini ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. 11 saudaranya sujud, bapak dan ibunya juga sujud kepada Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf duduk semacam di pelaminan atau di singgasana
Ini saudara-saudaranya dan bapak ibunya juga sujud kepada Nabi Yusuf. Bani Israel tinggal di Mesir sampai mereka meninggal tinggal di Mesir. Kan lahir dan besar di Yerusalem, meninggal di Mesir. Sebagaimana Nabi SAW lahir dan besar di Mekah, meninggal di Madinah. Selama beberapa periode Bani Israel dihormati. Bani Israel dihormati, punya kedudukan, sampai akhirnya Nabi Yusuf wafat. Ketika Nabi Yusuf meninggal dunia, disitulah mulai ada pergeseran. Bani Israel kemudian sudah tidak dihormati lagi oleh bangsa Mesir. Ente dulu kami hormat karena ada Yusuf yang jadi penyelamat Mesir. Sekarang Yusuf udah nggak ada, ente mau ngapain di sini? Diusir secara paksa, tapi pada akhirnya dijadikan budak, Pak. Bani Israel kemudian terjajah, dijadikan budak. Selama beberapa generasi Bani Israel dijadikan sebagai budak. Ini penutupnya nih, Pak. Seiring dengan telah wafatnya Nabi Yusuf, Bani Israel kemudian terjajah. Pamor Bani Israel mulai turun dan melemah, muncul ketidaksukaan dari kalangan Qibtun, suku asli Mesir, ya, Qibti, sebagai pribumi terhadap para pendatang. Nah, kemudian ada intimidasi, kemudian Bani Israel dijadikan budak dan Bani Israel yang membangun piramid. Dijadikan budak untuk membangun piramid. Jadi pembangunan piramid itu yang membangunnya adalah Bani Israel. Kemudian terjadi juga pembantaian massal dan lain-lain sampai akhirnya menunggu kelahiran seorang juru selamat, dalam hal ini Nabi Musa. 5 generasi, Pak. Dari Nabi Yusuf ke Nabi Musa 5 generasi, bayangkan. Dari generasi ke generasi Bani Israel yang lahir sudah dipastikan jadi budak. Sampai sini ada pertanyaan, Pak? Gimana? Istilahnya menentunya Yahudi apa Nasrani masih ada? Belum muncul Yahudi. Yahudi itu setelah Nabi Musa. Ya. Yahudi itu setelah Nabi Musa. Ada yang lain? Jadi di sini mulai Bani Israel yang tadinya beragama Islam mulai turun keyakinannya karena menunggu pertolongan Allah yang tidak kunjung datang. Jadi lama-kelamaan Bani Israel mulai luntur keyakinannya kepada Allah, seolah-olah Allah membiarkan mereka teraniaya. Tapi nanti setelah utusan Allah datang, apa yang mereka lakukan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya insyaallah. Setelah Ramadan ya Pak ya. Insyaallah. 5 generasi, Pak. 5 generasi. Dari Nabi Yusuf ke Nabi Musa 5 generasi. Nabi Musa bukan keturunan Nabi Yusuf ya. Jadi Levi punya anak saya lupa nih. Levi itu kan saudaranya Nabi Yusuf ya. Anak nomor 3, Pak. Levi punya anak, saya lupa. Kemudian punya anak lagi Kohit punya anak Imron punya anak Yusuf. Levi, kemudian ini nih, yang saya lupa. Kemudian Kohit, kemudian Imron, kemudian Musa. Dari Nabi Musa ke Nabi Yusuf ke Levi itu 5 generasi. Jadi selama 3 generasi ya, setelah Nabi Yusuf 3 generasi ini budak. Termasuk Nabi Musa juga sebenarnya bisa berpotensi jadi budak kalau tidak jadi nabi. Gitu. Cukup ya? Baik, hadirin rahimakumullah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini pertemuan terakhir sebelum masuk bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kelancaran. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan kita sampai di bulan Ramadan, kita bisa memaksimalkan, memanfaatkan, dan Allah berikan kepada kita kekuatan, kesehatan untuk menjalankan segala bentuk aktivitas ibadah di bulan Ramadan, dan kita bisa menyelesaikan tugas-tugas saat ini sampai
bulan Ramadan, memanfaatkan momen-momen di bulan Ramadan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ketemu kita. Amin, amin. April.